Attila meninggal 453 adalah raja dan pemimpin terbesar bangsa Han, sebuah konfederasi suku nomaden yang berasal dari stepa Asia Tengah yang dikenal karena kemampuan berkuda dan taktik perang mereka yang cepat dan mematikan. Dalam sejarah dunia, Attila dikenal sebagai salah satu pemimpin barbar paling menakutkan yang pernah mengancam dua kekaisaran besar, Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Akibatnya ia dijuluki Flagellum Dei atau rodanya Tuhan oleh para penulis Romawi Latin karena melihatnya seolah menjadi hukuman ilahi atas dosa-dosa mereka. Asal-usul bangsa Han sendiri masih diperdebatkan oleh sejarawan, tetapi sebagian besar bukti menunjukkan mereka berasal dari wilayah timur Eurasia. Kemungkinan besar terkait dengan kelompok-kelompok nomaden Xiongnu yang dikenal dalam sumber-sumber Cina sebelum bergerak ke barat dorongan migrasi besar kelompok-kelompok lainnya. Attila lahir sekitar awal abad ke-5 diperkirakan sekitar 406 dari keluarga terkemuka dalam kepemimpinan Han. Ia dibesarkan dalam lingkungan militer dan diplomatik. Sejak muda dia dilatih memanah, menunggang kuda, bertempur, serta memahami taktik militer dan diplomasi. Bersama kakaknya, Bleda, Attila juga mendapat paparan bahasa dan budaya Romawi termasuk bahasa Latin dan Gotik yang sangat membantu saat bernegosiasi dengan Kekaisaran Romawi. Pada tahun 433–434, setelah paman mereka Rugil atau Rua wafat, Attila dan kakaknya Bleda menjadi pemimpin bersama bangsa Han. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa mereka mewarisi kekuasaan atas suku-suku yang tersebar dari pegunungan Alpen hingga Laut Baltik dan daerah dekat Laut Kaspia di timur. Langkah pertama kepemimpinan mereka adalah menyelesaikan negosiasi damai dengan Kekaisaran Romawi Timur, yang berakhir dengan perjanjian di Marges Po Arefak di mana Romawi setuju membayar upeti tahunan berupa emas untuk menghindari serangan Han. Pada awal 440 perjanjian itu berantakan karena Romawi gagal memenuhi pembayaran. Attila merespons dengan serangan-serangan besar di wilayah Danube, menyerang dan menghancurkan sejumlah kota seperti Singidunum, Belgrade, dan terus maju ke wilayah yang sekarang bagian dari Serbia dan Bulgaria modern. Negosiasi baru terjadi, tetapi Attila tetap menekan Romawi untuk membayar lebih banyak emas dan penghormatan politik. Bahkan untuk sementara, Attila memaksa Romawi memberikan kembali wilayah selatan Danube dan memperluas kekuasaannya melalui ancaman militer. Sekitar 444–445, Attila di dalam sejarah dicatat telah membunuh saudaranya Bleda dan mengambil alih kekuasaan penuh atas bangsa Han. Ini menandai masa di mana Attila menjadi penguasa absolut yang bisa menentukan sendirian strategi perang dan kebijakan luar negeri. Di bawah kepemimpinan tunggalnya, Han kembali menaklukkan suku-suku yang masih menantang dari utara dan timur wilayah kekuasaan Han serta menata kembali struktur militer mereka menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Salah satu kampanye paling terkenal Attila adalah invasi ke Gaul sekarang Prancis pada 451 Dengan pasukan besar yang terdiri bukan hanya orang Han, tetapi juga sekutu lain seperti Alans, Gepids, dan bahkan beberapa suku Germania, Attila menyeberang ke wilayah Romawi Barat. Tokoh yang menghadapinya di pihak Romawi adalah Jenderal Attius, yang berhasil menyatukan pasukan Romawi dengan sekutu-sekutu Visigoth, Frank, dan Burgundian dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai Pertempuran Dataran Catalonian Battle of the Catalonian Plains pada 451 Meskipun tidak ada catatan pasti lokasi geografisnya, pertempuran ini secara umum dianggap sebagai salah satu kekalahan signifikan pertama bagi Attila, memaksa Hani mundur. Serangan Italia 452 setahun setelah kekalahan di Gaul, Attila menyerang Italia Romawi pada 452 Dalam kampanye ini pasukannya menghancurkan sejumlah kota termasuk Aquileia dan Milen, memperlihatkan kemampuan Attila untuk menekan wilayah Romawi Barat ke jantungnya sendiri. Namun serangan ini tidak berlanjut lebih jauh karena beberapa faktor: kelaparan, wabah penyakit yang menyebar di Italia, serta perundingan dengan tokoh penting seperti Paus Leoi, yang menurut tradisi mempengaruhi Attila untuk mundur tanpa mengepung Roma sendiri. Attila digambarkan oleh berbagai sumber sejarah, termasuk saksi mata bernama Priscus. Ia adalah sosok bertubuh kekar, berwajah keras, dan penuh wibawa. Cekatan dalam diplomasi, namun tanpa ampun di medan perang, namanya menjadi ancaman besar. Hingga Romawi Timur dan Barat memilih membayar emas dan tunduk secara politik demi menghindari kehancuran total. Namun, ada satu hal penting. Sebagian besar kisah tentang Attila ditulis oleh penulis Romawi dan Bizantium. Mereka memandang bangsa Han sebagai barbar. Akibatnya, banyak gambaran tentang kebrutalan Attila diduga dilebih-lebihkan oleh bias sejarah, legenda, kekuasaan, dan kebenaran, seringkali dipisahkan oleh sudut pandang. Pada 453 setelah menikahi seorang istri muda bernama Ildico,
Attila meninggal secara tiba-tiba di malam pernikahannya. Menurut catatan sejarah tradisional, kemungkinan ia meninggal karena perdarahan internal pembuluh darah pecah setelah pesta minuman dan makan besar. Meskipun detail pastinya masih menjadi bahan debat akademik. Menurut tradisi lain dan fragmentasi sumber, jenazahnya dimakamkan secara rahasia dan penuh ritual sehingga lokasi kuburnya hingga kini tidak ditemukan, sesuai kebiasaan Han yang sering menyembunyikan makam tokoh penting mereka. Kemudian setelah kematiannya, Kekaisaran Han tidak lama bertahan. Anaknya berebut kekuasaan dan bangsa Han akhirnya kalah telak dalam pertempuran Nedao pada 454 M, di mana serangkaian suku Gat dan suku-suku Jermanik lain mengalahkan pasukan Han dan memecah belah kekaisaran mereka. Kemudian setelah kematiannya, Kekaisaran Han tidak lama bertahan. Anaknya berebut kekuasaan dan bangsa Han akhirnya kalah telak dalam pertempuran Nedao pada 454 M, di mana serangkaian suku Gat dan suku-suku Jermanik lain mengalahkan pasukan Han dan memecah belah kekaisaran mereka.